كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ebi Abadi. Pertanyaannya, mengapa sistem kepemilikan kapitalis dan sosialis tidak sejalan dengan sistem ekonomi Islam? Apakah konsep ekonomi Islam adalah jalan tengah dari kapitalis dan sosialis? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, sebenarnya sistem ekonomi kapitalis dan sosialis itu ditentang oleh Islam karena mengandung unsur kezoliman, di mana sistem ekonomi kapitalis itu intervensi negara atau campur tangan negara terhadap perekonomian itu sangat minim, sehingga terjadinya pasar persaingan bebas. Nah, pasar persaingan bebas ini mengakibatkan terjadinya penumpukan harta di kalangan tertentu, sehingga ini merusak sistem ekonomi. Di lain sisi juga menjadikan para kaum buruh itu semakin menderita dan semakin miskin. Kemudian sistem ekonomi sosialis ini juga tidak kalah kejamnya. Mengapa? Pertama, sistem ekonomi sosialis ini merupakan kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis, di mana Karl Marx mengemukakan dalam bukunya yang berjudul Das Kapital, ia mengatakan bahwa sistem ekonomi kapitalis itu hanya akan menjadikan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Sehingga di dalam sistem ekonomi sosialis justru intervensi negara itu sangat jamak. Hal ini mengakibatkan kepemilikan individu terhadap harta itu sangat minim, bahkan tidak ada. Ini akhirnya menjadikan kalangan borjuis atau para pemilik modal itu terzolimi. Islam itu agama yang anti dengan unsur kezoliman. Jadi Islam sebenarnya berada di tengah-tengah kedua sistem ekonomi ini, yaitu kapitalis dan sosialis. Tetapi bukanlah perpaduan dari kedua sistem tersebut. Islam itu murni datang dari ajaran Islam itu sendiri, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Bismillah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Mentari Sri Handayani. Pertanyaannya yaitu, kotoran hewan termasuk benda najis. Dalam Islam, jual beli benda najis hukumnya haram. Lantas, bagaimana jika kotoran ternak diolah menjadi pupuk kandang yang berkualitas dengan memadukan berbagai bahan organik lainnya? Apakah pupuk tersebut halal diperjualbelikan? Jawabannya yaitu, masalah jual beli kotoran hewan apakah boleh atau tidak, berbagai pendapat para imam mazhab dalam mazhab Maliki diperselisihkan tentang menjual najis-najis hewan atas kebutuhan sebagai pupuk. Ada yang berpendapat dilarang menjualnya secara mutlak, dan ada yang berpendapat pula boleh menjualnya secara mutlak. Menurut Imam Malik tidak boleh menjual kotoran binatang. Menurut Imam Malik tidak boleh menjual kotoran binatang karena najis, tetapi para ulama sepakat boleh menjual kotoran binatang yang bisa dimakan untuk menyuburkan tanah. Tidak sah jual beli benda yang memang najis seperti kotoran hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, kotoran manusia, tulang bangkai dan kulitnya. Akan tetapi boleh saja dijual beli kotoran sapi, domba, unta dan semacamnya karena dibutuhkan untuk tanaman dan bentuk-bentuk pemanfaatannya. Menurut Imam Abu Hanifah, menjual kotoran hewan diperbolehkan karena bermanfaat untuk menyuburkan tanah dan membuat tanah menjadi bagus. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i dan Hambali tidak boleh sama sekali membeli dan menjual benda tersebut, yaitu anjing, khamar, dan kotoran binatang. Menurut pendapat Imam Syafi'i,
Menjual kotoran hewan hukumnya adalah tidak boleh karena di dalam kotoran hewan terdapat unsur-unsur najis, baik itu kotoran hewan yang boleh dimakan maupun kotoran hewan yang haram untuk dimakan. Beliau mengambil dalil dari hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwa Allah telah mengharamkan menjual khamar, bangkai dan babi. Menurut para ulama, khamar, bangkai dan babi haram karena najis, dan kita tahu bahwa syarat-syarat benda yang dijual menurut Imam Syafi'i adalah harus suci. Dari syarat-syarat benda yang diperjualbelikan menurut pendapat Imam Mazhab dapat diketahui bahwa Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal menetapkan suci sebagai syarat sah jual beli, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak menjadikan suci sebagai syarat sah jual beli. Jadi saya akan menjawab pertanyaan daripada saudari Mutmainah. Pertanyaannya itu, salah satu yang diharamkan dalam Islam adalah riba, tapi mengapa praktik riba banyak dilakukan secara terang-terangan? Bukankah Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim? Jawaban daripada saya, bukan masalah mayoritas agamanya, karena tidak menutup kemungkinan kalau Indonesia semuanya Muslim atau Islam, riba akan hilang di dalamnya. Jadi menurut saya terjadinya riba itu karena ulah manusia itu sendiri atau karena kehendak mereka sendiri, dan orang-orang Islam itu yang melakukannya. Dan terkadang dia tahu bahwa riba itu adalah perbuatan yang tidak baik. Jadi inti daripada jawaban saya, tidak menutup kemungkinan kalau suatu negara semuanya Islam akan jauh daripada riba.